Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Azizah doakan dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat ya dalam belajar daringnya abang dan kakak. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran tema 4 kita ya, subtema 3 yang mana berjudul tentang hak dan kewajibanku bertetangga. Nah, hari ini kita akan membahas pembelajaran 3. Abang dan kakak, untuk mengambil berkah pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa bersama dulu yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan tadi kita membaca doa bersama, Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Abang dan kakak, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi kalimat saran ya dengan tepat. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat mengetahui karya unsur dekoratif. Dan yang ketiga, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi perkalian ya yang jumlah kalinya sudah diketahui. Oke abang dan kakak, kita lanjut ya pelajaran kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengetahui kalimat saran. Di sini ada teks yang judulnya panen rambutan. Nah, panen rambutan itu berwarna, kalau sudah matang ia berwarna merah. Rasanya manis, dia menyehatkan juga, kalau kita makan menyegarkan ya. Nah, rambutan ini kalau sudah berbuah, dia biasanya buahnya sangat lebat dan banyak sekali. Nah, kita baca teksnya ya. Lani berkunjung ke rumah Beni. Di rumah Beni sedang panen rambutan. Beni ingin membagi hasil panennya kepada tetangga. Setiap hari tetangga selalu melihat buahnya. Setiap hari ada juga tetangga yang ikut membersihkan daun yang gugur dan bertebaran. Sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Pada suatu hari, hasil panen Beni sebanyak 500 buah rambutan. Ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak. Ayah meminta Lani membantu Beni. Mereka bekerja dengan gembira. Nah, itu tadi adalah teksnya. Di dalam teks ini ya terdapat berapa kalimat saran. Coba abang dan kakak identifikasi dulu. Iya benar, ada 2 kalimat saran ya. Ada di paragraf kedua dan juga paragraf ketiga. Nah, coba kita lihat di paragraf kedua. Kata saran adalah yang mana, ini dia ya. Sebaiknya tetangga menikmati hasil panen. Itu kalimat saran yang pertama. Nah, kalimat saran yang kedua yang mana tadi? Iya benar sekali. Ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Nah, itu adalah kalimat saran ya. Ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Iya, tetangga ya didahulukan karena misalnya kita punya pohon nih abang dan kakak. Pohonnya itu tinggi ya, dia berbuah, tetangga itu setiap hari lihat, maka kewajiban kita adalah membagi hasil panen yang kita miliki ya. Kalau kita punya buah-buahan, kewajiban mereka adalah mereka mendapat hak mereka adalah mereka juga merasakan buah-buah yang ada di sekitar rumah kita ya. Apalagi misalnya kalau misalnya sampai daun-daunnya terkena angin sampai ke halaman mereka, berarti kan mereka juga ikut membersihkan ya sampah dari dedaunan yang berterbangan ke rumah mereka. Jadi kita berkewajiban tuh abang dan kakak, karena Rasulullah juga sudah ada hadis Rasul yang mana artinya barang siapa yang percaya pada Allah dan hari akhirat, maka dahulukanlah tetanggamu. Kenapa? Karena tetangga adalah saudara yang paling dekat dengan kita ya abang dan kakak. Nah, kalimat saran ini abang dan kakak ingat, kalimat yang menunjukkan nasihat ya atau anjuran. Nah, paham ya abang dan kakak?
Kita lanjutkan. Nah, kita akan berlatih ya menentukan kalimat saran. Di sini ada 3 contoh. Misalnya, Benny ingin membagi rambutan kepada tetangga. Ia tidak dapat melakukannya sendiri. Maka saranmu adalah sebaiknya Benny meminta bantuan teman-temannya supaya pekerjaan Benny terselesaikan dengan tepat atau cepat ya anak-anak. Yang kedua, Benny tidak memiliki wadah untuk membawa rambutan. Apa saranmu? Nah, sebaiknya Benny menggunakan plastik atau tas ya yang bekas yang ada di rumahnya. Ya, dan yang ketiga, belum semua tetangga Benny mendapatkan rambutan. Maka sarannya adalah sebaiknya Benny memanen kembali agar semua tetangga kebagian buah rambutannya. Nah, karena buah rambutan itu mempunyai banyak sekali buah ketika panen ya, maka yang penting ya kita memberikan walaupun sedikit-sedikit kepada tetangga kanan dan kiri ya abang dan kakak. Oke. Nah, sekarang kita akan berlatih matematika ya. Lani membantu Benny menghitung buah rambutan. Rambutan yang tersedia ada 500 buah. Berapa banyak tetangga yang akan diberi? Berapa buah yang akan diterima setiap tetangga? Nah, sudah jelas ya di sini bahwasannya hasil perkaliannya sudah diketahui yaitu 500. Bila Benny berbagi kepada 5 tetangga, nih 5 tetangga yang mau dikasih Benny, berapa banyak rambutan yang diterima setiap tetangga atau masing-masing tetangga mendapatkan berapa rambutan jika buah rambutannya itu sebanyak 500 dan tetangga yang mau dikasih adalah 5 orang. Maka 5 kali berapa hasilnya 100? Iya, 5 dikali 100 hasilnya 500. Berarti setiap tetangga dapat 100 buah rambutan. Sampai sini abang dan kakak paham? Nah, coba kita berlatih kembali ya. Tulislah kemungkinan lainnya. Di sini sama-sama 500 ya jawabannya, maka misalnya ini ada angka 250. 250 kali berapa ya hasilnya 500? Kalau 250 kali 1 hasilnya masih 500. Berarti 250 ditambah atau dikali, dikali 2. Maka 250 ditambah 250 hasilnya 500 atau 250 dikali 2. Nah, yang kedua, di sini ada 125. 125 dikali berapa ya hasilnya? 500. Sama ya kayak tadi, kita harus mengkalikan ya. Atau kalau abang dan kakak sulit mengkalikannya ya karena mungkin nilainya sudah ratusan, boleh abang dan kakak coba ditambah-tambah. Nanti hasil tambahnya berapa kali yang ditambahkan baru itu dikali ya. Misalnya 125 ditambah berapa ya? Mungkin ditambah 125 lagi ya. Nah, 5 tambah 5 0. 2 tambah 2 0 tadi karena dia 10, kita taruh 1. 2 tambah 2 4 tambah 1 5. 1 tambah 1 berarti kalau 2 aja 125 nya menghasilkan 250, maka ada berapa 125 ya? Mudah dong, 250 ditambah 250 kan 500. Berarti 125 nya harus 4 kali biar dia menghasilkan 500. Ini ya. Nah, berarti 125 dikali 400. Sampai sini sudah paham abang dan kakak? Alhamdulillah. Nah, nih sekarang ya, di sini kita akan belajar unsur dekoratif ya dari sebuah karya. Lihatlah kantong kertas yang dibawa Lani. Sebutkan bentuk-bentuk motif yang ada pada hiasan kantong kertas tersebut ya. Sebutkan warna yang ada pada hiasan kantong kertas. Ini dia kantong kertasnya ya. Ada beberapa motif. Yang pertama ya, dia berwarna merah. Motifnya motif bunga ya, atau
flora ya. Nah, yang kedua ada motifnya, ini kayaknya bangun datar ya, yaitu segitiga. Dia berwarna hijau. Yang ketiga, ini juga masih motifnya motif bangun datar ya, persegi panjang berwarna biru. Dan yang keempat ini ya warnanya warna coklat, sedangkan motifnya itu adalah motif lingkaran ya abang dan kakak. Nah, jadi motif itu ada ya, dia motif flora, fauna ya. Flora itu maksudnya tumbuh-tumbuhan ya. Kalau fauna itu binatang ya. Nah, bisa juga dari bangun datar dan sebagainya. Cantik ya. Nah, ini dia. Kita akan mengamati pola bangun datar berikut. Di sini ada pola lingkaran dan ini ada pola segitiga. Berarti polanya adalah, bentar ya, Miss hapus ininya. Polanya adalah dua ini. Kalau dia di sini lingkaran, di sini segitiga, berarti kalau kita lanjutkan polanya, iya kita ulangin lagi, lingkaran segitiga ya. Lalu lingkaran segitiga. Ini maksudnya lingkaran ya abang dan kakak. Ini segitiga, lingkaran segitiga. Iya, mudah ya. Oke, sekarang kita ada tugas. Tugas hari ini adalah buatlah pola pada kantong kertas sesuai dengan yang kamu inginkan. Terserah kamu mau buat pola seperti apa ya. Mau dia polanya bangun datar, mau dia polanya bangun datar bentuknya segitiga, segi empat, persegi panjang ya abang dan kakak. Nah, sampai di situ pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kalian. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.